Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhaliz zakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Nikmat yang para ulama menyebutnya sebagai nikmat kunci kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak punya iman dan tidak punya Islam, maka kita tidak akan bisa membuka pintu surga. Maka nikmat ini adalah nikmat utama yang disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebagai nikmat yang paling utama dalam hidup kita. Sedangkan nikmat-nikmat yang lainnya adalah nikmat sementara. Nikmat yang akan kita tinggalkan dan akan lenyap begitu saja. Nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat anak-anak, nikmat apapun yang di dunia kita rasakan selain nikmat iman dan Islam adalah nikmat sementara. Maka jangan hanya mensyukuri nikmat-nikmat yang akan hilang, tapi syukuri nikmat iman dan Islam yang utama. Sehingga bagaimanapun kondisi kita, selama kita punya iman, punya Islam, beramal dengan Islam, maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisanya dalam hidup kita itu bersyukur dan bersabar. Itu saja senjatanya, bersyukur dan bersabar. Sedangkan kalau orang tidak punya iman dan Islam, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk menikmati kehidupan yang hakiki, kebahagiaan yang benar-benar sesungguhnya di akhirat nanti, dalam hidup nanti ketika berakhir hidup kita gitu. Makanya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam, juga nikmat-nikmat yang lainnya sebagai penambah memperkuat nikmat iman dan Islam kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah kajian kitab At-Tadhkirah dalam kajian yang sama, yaitu kitab At-Tadhkirah buah karya Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf terjeda sedikit 10 menit ya. Padahal teh tos ngebut ya teh. Tapi nama macet. Itu nama motor, masya Allah. Ciampea terkenal di internasional. Kampung macet. Ciampea kecamatan macet. Terkenal di mana-mana. Apalagi hari Ahad sekarang ya. Saya minta waktunya ibu-ibu sebelum kita bacakan Asmaul Husna untuk hadiah untuk Bapak Jati panggilannya. Bapak ini suaminya Bu Susi, Bunda Susi, Yayasan Hima Alia, yang tahun ketika kita 2017 umroh, beliau yang mendampingi kita dan mengantar kita dalam pemberangkatan di bis suami istri ini. Masya Allah, suaminya hari ini dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Jati, dalam kondisi apa? Mendadak ya, langsung serangan jantung.
serangan jantung, masih beraktivitas 1-2 hari sebelumnya, tiba-tiba berkeringat, kata bundanya berkeringat terus, akhirnya tidak berhenti-berhenti, langsung dirujuk ke rumah sakit. Dan ternyata serangan jantung, padahal sebelumnya tidak punya keluhan jantung. Mudah-mudahan ini dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dalam lisan para ulama, mautul faj'ah rohatun lil mu'minin. Kematian mendadak adalah istirahat, kesenangan bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman yang taat kepada Allah ketika meninggalnya mendadak, itu adalah kesenangan dan kebahagiaan. Itu ya. Dan itu mudah-mudahan menunjukkan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan beliau almarhum Bapak Jati diterima iman Islam, ya Allah Subhanahu wa taala, diterima amal solihnya, diberatkan mizan kebaikannya nanti, diringankan hisabnya, dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa fi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma istajib du'ana wa awsil sawabahu ila. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita. Sebelumnya kita seperti biasa zikir Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Razzaq ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basir ya Khafid ya Rabbi ya Mu'iz ya Muzil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Habib ya Muqim ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Musi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Bar ya Tawwab
Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dhar, Ya Nabi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan kajian kitab At-Tadhkirah dalam tema As-Sirat. Masya Allah, materi ini materi yang saya pribadi belum tahu ilmu ini, bahwa ada hadis yang kita bahas hari ini, yaitu tentang bahwa di padang mahsyar itu ternyata bukan hanya ada satu jembatan, tapi ada dua jembatan. Hadisnya sahih, ada hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau digambarkan seperti ini, mana ayat tihang itu? Misalkan ini, nah ini ya, ini padang mahsyar. Ini padang mahsyar. Kemudian ini jembatan. Ya, jembatan. Ini padang mahsyar, ini jembatan. Ahlan wa sahlan. Masyaallah. Anna fil akhirati siratain. Di akhirat itu di padang mahsyar ada dua sirat, dua jembatan. Ahaduma muzajin li ahlil mahsyar. Yang pertama itu untuk semua ahli mahsyar. Kulluhum saqiluhum wa khafifuhum. Jadi setiap orang akan melewati jembatan ini, kecuali yang kemarin disortir itu. Ya, orang-orang yang orang yang sudah disortir yang tidak termasuk kriteria ya. Orang munafik masih dibolehkan nyebrang jembatan pertama ini. Gitu. Semua ahli mahsyar, orang manusia semua, orang yang beriman tanpa pandang bulu, yang timbangan buruknya banyak, yang sedikit, ya sakiluhum wa khafifuhum, akan melewati ini. Ila man dakhalal jannah bighairi hisab, kecuali orang yang masuk surga tanpa hisab. Sudah pernah kita bahas. Dia akan langsung masuk surga. Gitu. Nah, ini sirat namanya. Sirat. Semua lewat sini. Gitu. Apabila di sini selamat, walaupun dia punya dosa, tapi bisa nyebrang sampai sini. Nah, nanti dari sini ini surga, ini surga. Jadi ini surga. Nah, ada pelataran di sini yang tetap harus jadi dihubungkan setelah selesai sirat, namanya qintoroh, jembatan kecil yang melengkung. Setelah selesai sampai di sini, ternyata ini di sini bukan surga, belum surga. Ada jembatan lagi satu lagi yang melengkung ke sini. Nah, gitu. Barulah ini surga. Masya Allah ya. Itu. Tapi dia lebih terang teman-teman hadis. Soalnya tengah ngaji sadaya ada di pondok oge kitab teh. Mun urang teu murid sorangan teh terajin sorangan bacaan kita menemukan hadis-hadis itu gitu. Baru tadi dari sini ini qintoroh. Barulah. Nah, di sini nanti baru nih penentuan, penguatan. Ada sebuah hadis yang menjelaskan di qintoroh ini adalah tempat orang mempertanggungjawabkan terakhir kalinya tentang harta khususnya. Jadi tentang harta di sini. Terakhir kali. Kalau di sini lulus, baru dia masuk surga.
Nah, orang yang selamat dari sirat yang pertama, yang sirat ini bukan qintarah, dia tidak akan terhambat di sini. Hanya penguatan aja, konfirmasi terakhir, validasi kalau kita sekarang. Ya, validasi. Gitu ya. Valid nggak nih? Benar masuk surga nih. Oke, gitu. Tapi kalau di sini ada jatuh sudah. Dia akan jatuh. Udah, tidak akan melewati qintarah, tapi dia akan berhenti di sirat. Dua pemeriksaan. Lewatin dulu jembatan umum, disortir di situ, itu. Yang dosa-dosanya tidak terampuni, itu akan jatuh. Yang dosanya tinggal sedikit, dia akan melewati sirat dan ke qintarah. Gitu. Itu yang ternyata akan terjadi. Fa idza khalisa min man khalasa min hadas sirat alladzi dzakarnahu wa la yukhlisu minhu illal mu'minun. Dia tidak akan selamat di sini kecuali orang yang beriman. Ya, kecuali orang beriman. Gitu. Nah, di sini yang kedua yang diperiksa adalah al-qisas. Jadi, ada tidak kezaliman yang memberatkan? Ada tidak kezaliman yang perlu dibayar terakhir kali pelunasannya di sini? Di qintarah. Ditanya tentang harta yang utama yang pertama, yang kedua ditanya tentang qisas. Ada enggak? Gitu. Annal qisas la yastanqidu hasanatuhum ubisu ala siratil akhir. Gitu. Jadi, tapi dia tidak akan dikembalikan ke dalam neraka. Pokoknya kalau selamat di sirat, dia tidak akan masuk neraka, dia akan masuk surga. Tapi dengan konfirmasi, validasi di sini itu tidak akan masuk neraka, masya Allah. Ini yang disampaikan oleh, misalkan hadis Imam Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri, ini hadis sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhlasul mu'minuna minan nari payuhbasuna ala qintarah baina jannah wan nar. Gitu. Diselamatkan orang-orang beriman dari neraka, dia akan ditahan di qintarah. Di qintarah. Jadi jembatan antara surga dan neraka. Kalau sirat ini jembatan yang membentang di atas jahanam, di atas neraka yang menghubungkan ke surga. Tapi kalau qintarah antara neraka dan surga, itu langsung. Kalau ini mah di atas neraka, yang ini mah enggak. Dia sudah melewati neraka di sini, gitu. Sudah aman. Jadi kalau sudah melewati ini, makanya mungkin kita tahunya ini aja. Karena apa? Kalau sudah selamat di sini aman sudah. Ternyata ada qintarah itu, pemeriksaan terakhir. Kita kalau ke bandara itu kan banyak pemeriksaan ya. Saja. Gitu. Deg-degan kita. Deg-degan. Kalau orang ke bandara naik pesawat itu deg-degan itu. Orang aman apa enggak ya gitu. Waktu tahun kita umroh itu ada teman yang tertahan di bandara karena apa KTP-nya apa beda gitu dengan apa sih name tag ya, name tag yang ada di sini. Itu lama itu beberapa jam itu tertahan itu. Pokoknya agak ribet lah gitu. Berasa sangat. Yang naik pesawat tapi bung karena ke bandara gitu sudah nggak mau ke situ gitu. Tas diukun, masuk ruangan iyo, periksa besi-besi segala macam. Saya hubungi dulu, odolnya ketangkep dah, pas tas aja kan, titit, ternyata yang odol, diambil odolnya, itu aku petugas gitu, diambil odolnya, nggak boleh, nah kayak gitu ya, seperti itu, insya Allah ya. Kayak tasili ba'dihim min ba'din mazalimun. Nah, di kisos sebagian pada sebagian yang lain kezaliman yang masih ada itu di dalam hadis yang lain nuku ya idza huzibu wa nuku ya dibersihkan dibersihkan di qintarah ini. Jadi walaupun punya dosa tidak membuat dia kembali ke sirat yang pertama dan masuk neraka, tidak, tapi dia akan dibersihkan, diberikan syafaat, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan langsung ke surga gitu. Ini masya Allah ya. Lahum fi duhulil jannah. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi
la ahadahum ahda bimanzilihi fil jannah. Jadi ketika orang sudah melewati sirat yang pertama, melewati kintoro, kemudian setelah itu kata Rasulullah SAW, la ahdahum ahda bimanzilihi fil jannah. Minhu bimanzilihi kana lahu fid dunya. Orang kalau sudah melewati kintoro, dia akan sudah tahu imahna di mana di surga teh. Gitu. Ya Allah, abdi di mana perumahan abdi misalkan? Apa di Giriya Melati, apa di Dermaga Pratama, atau di Dermaga Cantik gitu. Nggak usah, dia akan langsung menuju tempat yang dia sudah ada di benaknya gitu. Sama seperti dia mencari tempat tinggalnya waktu di dunia dulu. Gitu. Mungkin orang surga di dia tak imah abdi, ka dia kayaknya. Ke tempat seperti orang kita sudah hafal gitu tempat orang. Masya Allah. Dalam hadis yang lain dikatakan seperti ahli Jum'ah kalau sudah bubaran sholat Jum'ah pulang ke tempat masing-masing. Ayat teu apalan imana. Dah aya. Ya kan? Habis sholat zikir bubar ya Jum'ah. Pasti menuju rumahnya masing-masing. Tak seperti itu orang yang sudah lepas dari kintoro kemudian dia menuju surga, menuju tempatnya masing-masing. Sudah tahu, Masya Allah. Seperti ayeuna urang ngaji ya. Kita ngaji sekarang, nanti setelah bubaran ibu-ibu mulai kalinglungan. Rumah saya di mana ya Pak Deui misalkan. Wah. Pasti langsung menuju gangnya masing-masing tuh sampai ke tempat tinggalnya masing-masing. Seperti itu kata Imam Bukhari dalam hadisnya, Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Masya Allah ya. Masya Allah luar biasa. La adahum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fil lahu fid dunya. Makna yukhlasul mu'minuna minan nar ay yuklasuna minas sirat al-madrubi 'alan nar. Jadi orang-orang yang beriman akan diselamatkan dari neraka, yaitu diselamatkan dari sirat yang pertama ini yang dibentangkan neraka di atasnya. Wadalla hadzal hadis ala annal mu'minina fil akhirati mukhtaliful al. Jadi orang yang beriman itu nanti di akhirat akan berbeda-beda nasibnya. Akan berbeda-beda nasibnya, tidak akan sama. Ada yang menarik, ya, ada yang menarik. Jadi ini kalau dibaca Arabnya akan sangat lama, satu-satu. Jadi orang yang di dalam neraka ini, menurut beberapa hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi di sini, itu ada dua kelompok. Ada dua. Yang pertama orang kafir, orang musyrik, orang munafik itu di dalam neraka dia seperti Allah sampaikan dalam beberapa ayat. Apa dalam surat Allah sampaikan itu la yamutuna wa la yahya gitu. Jadi enggak mati enggak hidup. Saking dahsyatnya siksaan. Jadi disebut tidak mati karena sudah merasakan sakit yang tidak bisa ditahan lagi. Seperti gambaran di dunia. Tidak disebut tidak hidup karena sudah merasakan sakit yang luar biasa. Tidak mati karena tidak pernah dimatikan. Ketika disiksa mengalami kehancuran badan, tapi ruhnya tidak dicabut dari badannya. Itu merasakan tetap sakit. Itu orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Jadi tidak dibiarkan merasakan sakit sebagaimana orang hidup. Tapi kondisinya seperti orang mati, gitu. Antara hidup dan mati. Tidak hidup, tidak mati. Tapi ruhnya tetap nempel di badannya. Nah, tapi kalau orang-orang yang beriman, itu orang yang beriman, yang punya dosa masuk ke dalam neraka, itu kalau dosanya bukan dosa yang sangat berat, bukan dosa besar gitu, ya, dia akan kondisinya seperti orang yang pingsan, seperti orang pingsan. Gimana orang pingsan?
Orang pingsan itu hidup tidak? Hidup. Tapi lamun dicibit nyerian teh. Henteu. Nah gitu. Itu. Masya Allah ya. Maha Rahman Rahimnya Allah gitu. Ternyata orang yang dosanya sedikit mah di dalam neraka itu tidak disiksa seperti orang kafir, tidak. Dia tidak merasakan sakit. Makanya di sini ada pertanyaan. Sahih ini hadis ini. Tapi kata ulama yang lain ada pertanyaan, apa gunanya? Apa makna idkhalun nar wa hum fiha ghairu alimi? Apa maknanya masuk neraka tapi ente nyeri? Atuh ngeunah mun. Gusnya gitu yang penting iman benar enggak? Iya. Apa makna idkhalun nar wa hum fiha ghairu alimi? Apa maknanya masuk ke dalam neraka dia berdosa, tapi dia tidak merasakan sakit? Itu. Jadi dia masuk ke dalam neraka, ruhnya tidak diambil, tapi dia mati. Orang yang pingsan kan ruhnya nggak diambil, tetap ada di sini, ada detaknya, gitu. Atau orang mati suri, sebenarnya dia belum mati. Nah seperti itu orang-orang yang beriman, yang masih punya dosa, yang tetap masuk neraka. Itu. Berarti di atas yang masih di atas yang kintoroh tadi, yang kintoroh mah tinggal sedikit aja. Verifikasi, validasi amalnya gitu. Kata ulama, orang seperti orang dihukum, ya dihukum, tidak semua hukuman itu membuat kita sakit. Seperti orang di penjara. Orang di penjara. Kalau yang normal penjaranya, dia disiksa tidak di penjara? Tidak, harusnya hidup seperti biasa. Hidupnya seperti biasa. Tidak merasakan sakit, hanya dia merasakan terkekang dari kebebasan. Nah, orang yang masuk dalam neraka, dengan beradanya di neraka saja dia udah banget sedih banget gitu maksudnya. Menyesal banget ada di neraka. Menyaksikan orang disiksa segala macam, sekalipun dia sendiri tidak merasakan siksaan kalau dosanya sedikit gitu. Jadi dengan dia berada di neraka saja udah luar biasa itu. Sementara sahabatnya, temannya, tetangganya ada di surga, itu dia akan merasakan luar biasa gundah gulana hatinya. Dan itu adalah siksa. Dan itu tanpa disiksa terasa sakit pada dirinya. Dengan ada di neraka, tidak merasakan sakit siksaan, tapi merasakan sakit dengan beradanya di neraka. Dengan beradanya di neraka saja kita sakit, merasakan sakit. Jangankan kita yang di luar, naudzubillah ya, kalau punya anak masuk penjara, naudzubillah juga. Itu orang tuanya sakit nggak? Sakit hatinya, sedih. Padahal tidak merasakan di penjara. Bagaimana dia yang merasakan, anak kita yang merasakan di penjara? Nah, gitu gambarannya kata ulama. Itu walaupun seorang hamba yang berdosa masuk neraka tidak merasakan sakit, itu, tetapi dia merasakan sakit dengan berada di dalam neraka itu. Dicabut Allah Subhanahu wa taala rasa sakitnya, dimatikan dia dalam kondisi hidup. Ruhnya tetap ada di badannya, tapi dimatikan rasa sakitnya, tidak merasakan sakit. Itu menunjukkan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita hidup di dunia ini udah nggak tahu diri ya, dikasih nikmat sama Allah luar biasa, masih berdosa dan berdosa terus. Gitu. Ini kata-kata ulama yang luar biasa. Masya Allah ya. Ini luar biasa. Nanti kalau sudah selesai di Qintarah, barulah dia akan memasuki surga. Qad sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ashabul jannah mahbusuna ala Qintarah bainal jannah wan nar. Ahli surga akan ditahan di Qintarah kalau selamat di Sirat. Yus'aluna an fuduli amwalin kanat bi aidihi. Dia akan ditanya tentang kelebihan harta yang dia gunakan ketika hidup di dunia. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang mengatakan bahwa orang yang beriman itu selamat dari Sirat, tapi diperiksa lagi menyeberangi jembatan lagi.
Karena jembatan yang kedua ini jembatan yang di bawahnya bukan neraka, hanya jembatan pemeriksaan. Gitu. Fa inna hadza yakunu fiman lam yuhbas ala qintara wa lam yadkhulin nar fa yahruju minha fa yutrahu ala babil jannah. Setelah selesai di qintara, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini kalau tidak baca tadhkirah, kita tidak akan tahu ya tentang apa yang akan terjadi nanti di akhirat nanti. Qala aksaru ahli tafsir, sebagian besar ahli tafsir mengatakan idza dakhala ahlul jannah al jannata yuqalu lahu. Ketika ahli surga sudah masuk ke dalam surga, dikatakan kepada ahli surga, tafarraqu ila manazilikum. Berpencarlah silakan menuju rumah-rumah kalian di surga. Fahum a'rafu bimanazilihim. Mereka lebih mengetahui rumah-rumah mereka min ahlil jum'ah idan sorobu ila manazilihim, daripada jamaah ahli Jumat ketika sudah bubar. Nah, kayak gitu. Ini dalil hadis tentang pendapat sebagian besar ahli tafsir ketika menafsirkan surat Muhammad ayat 6. Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga dan mereka lebih mengetahui tempat-tempat mereka. Itu, masya Allah ya. Saya pernah baca dulu kaitan dengan sifat. Nanti kita akan bahas di sini juga sifat-sifat surga dan sifat-sifat neraka. Jadi surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Seperti sekarang kondisi kita aja. Tapi bedanya apa? Bedanya kalau sekarang di dunia orang hese, mereka dia hese kadi itu hese. Kamu tuh boga mobil mah, kamu tuh boga pesawat mahnya. Tapi lamun di akhirat mangke di surga mah gampang. Itu walaupun jauh tapi deket. Tinggal kerap pagi hati. Itu kan mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbin basar. Apa yang kita inginkan kullama tashtahi, kata hadis. Setiap yang kita inginkan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu enak yang ke Malaysia hese. Udah boga duit jeung ongkos bolak-balik. Ya. Kalau engke mah gampang. Ya Allah, abdi hayang ke Malaysia misalkan. Kita sang langsung aya di Malaysia. Itu mudah sekali. Masya Allah. Gambarannya seperti gambaran Nabi Adam alaihissalam saja. Semua nikmat Allah dibentangkan luas dan mudah. Kalau di dunia sekarang kita capek, hayang makan kayak kudu meuli heula. Mun boga duitna meuli. Geus meuli beres henteu. Kudu ngisikan heula. Kudu nampi heula anjuk ka zaman dulu. Kudu ngayak segala kudu di kisikan heula, dikisikan. Kemudian kudu dinanak nasina dan sebagainya. Cukup can encan menyage nasi doang. Jangan dengeuna